Oke, kita akan memasuki tentang iman part 4 bersama Kak Noven. Bagaimana hubungan antara iman dan wahyu? Apakah wahyu ilahi diperlukan untuk memiliki iman? Akan Kak Noven elaborasi ini menjadi 4 poin. Ya. Poin yang pertama, iman tanpa wahyu ilahi. Iman tanpa wahyu ilahi tidak mungkin, karena iman memerlukan dasar yang benar, yaitu Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Ingat ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena iman itu memerlukan dasar yang benar, yaitu di mana Allah Bapa sendiri sebagai pencipta yang menyatakan dirinya kepada manusia yang diciptakan. Kedua, wahyu umum. Yang tadi Kak Noven pernah singgung di part 3 ya. Wahyu umum di mana Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Mari kita lihat dari Mazmur pasal 19 ayat 1. Mari kita lihat dari Mazmur pasal 19 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya ayat 1 dan 2 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 2-nya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, ya, wahyu khusus. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Yang ketiga adalah wahyu khusus. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya dan inkarnasi Kristus. Itu bisa kita baca dari Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ke-1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, maksudnya Yesus di sini, Allah telah menjadikan alam semesta. Karena apa? Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman yang menjadi daging itu adalah Kristus Yesus. Oke? Nah, yang keempat ya, menjawab tentang bagaimana hubungan antara iman dan wahyu. Yang keempat, iman bertumbuh karena apa? Ya, iman itu bertumbuh ketika manusia menanggapi wahyu dengan percaya. Ya. Kita menanggapinya dengan percaya. Apa sih dasarnya? Yuk kita lihat Perjanjian Baru dari kitab Roma pasal 10 ayat 17. Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu apa sih yang menjadi implikasinya dalam hal ini? Ya. Secara pemikiran umum, wahyu adalah inisiatif Allah. Wahyu adalah inisiatif Allah untuk mendekati manusia. Tanpa wahyu, iman tidak memiliki objek yang benar. Ya. Tanpa ada wahyu Allah, iman tidak memiliki objek yang benar. Lalu apa sih kontranya? Ya. Kontranya, beberapa pandangan
deistik menganggap manusia dapat menemukan Allah hanya melalui akal budi tanpa wahyu. Seolah-olah manusia itu bisa merumuskan segalanya untuk mengenal Allah. Itu yang saya bilang, sulit sekali tanpa Allah yang berinisiatif lebih dahulu, sehingga manusia bisa merumuskan Allah itu begini dan begitu. Oke. Nah, dari kedua pandangan ini mari kita akan Kak Noven sintesis ya. Wahyu ilahi adalah sumber iman. Sekali lagi ya, wahyu ilahi adalah sumber iman. Tetapi iman manusia adalah respon bebas yang dimungkinkan oleh anugerah Allah. Ya. Wahyu ilahi adalah sumber iman, tetapi iman manusia adalah respon bebas yang dimungkinkan oleh anugerah Allah. Apa aja postulatnya? Akan Kak Noven bagi menjadi 2 postulat. Satu, ya, Allah yang memulai wahyu, tetapi manusia harus merespon dengan iman. Mari kita baca dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu yang kedua, wahyu umum cukup untuk mengenal keberadaan Allah, tetapi hanya wahyu khusus yang membawa keselamatan. Kak Noven ulangin. Yang kedua, wahyu umum cukup untuk mengenal keberadaan Allah. Kita tahu tidak mungkin sesuatu barang ada tanpa diciptakan, ada kreatornya, ya. Itu termasuk dalam wahyu umum. Tetapi hanya wahyu khusus yang membawa pada keselamatan. Jadi seperti para nabi, para hakim di zaman Perjanjian Lama, mereka mengalami pengalaman pribadi dan dicatat, dibukukan. Makanya bisa dikumpulkan menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Nah, apa aja tips-tips praktisnya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Akan Kak Noven bagi menjadi 3 bagian. 1. Bacalah firman setiap hari sebagai wahyu Allah untuk memperkuat iman. Karena dari Roma pasal 10 ayat 17 tadi Kak Noven ulangin untuk dibacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman gak mungkin tumbuh kalau tidak baca firman Tuhan, tidak belajar menggali, tidak hanya membaca tapi juga merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau mau berdoa, Tuhan tambahkan imanku, tambahkan imanku. Iman bukan disoder. Iman itu timbul, dan kita perlu mengerjakan keselamatan kita, perlu diusahakan, ya. Tidak, tapi ingat tadi dasarnya, bukan karena usaha manusia semata, tanpa inisiatif Allah. Itu kita harus tahu dasar ini, oke? Yang kedua, lihatlah alam sekitar kita, alam semesta ini sebagai kesaksian akan kebesaran Allah. Itu bisa kita lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-8, ya. Mazmur pasalnya ke-8 yang berbunyi demikian, ayat 1 versi bahasa Indonesia, ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bukan bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu,
segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 8, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, binatang-binatang di padang. Ayat 9, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini kan ada lagunya ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Pernah ingat kan ya? Nah, apa kesimpulan umumnya? Ya, akan Kak Noven sintesis semuanya. Iman dalam paradigma Kristiani melibatkan hubungan erat dengan wahyu Allah sebagai sumbernya. Meskipun iman melampaui pengetahuan rasional dan empiris, ia tetap memperkuat dan melengkapi keduanya. Iman tidak hanya membutuhkan bukti spiritual, tetapi juga kesaksian nyata dalam hidup melalui transformasi hidup tadi. Oleh karena itu, iman adalah respon terhadap inisiatif Allah yang telah menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Ya. Disinilah kita harus mengerti bagaimana firman menjadi daging melalui Yesus Kristus. Nah, praktek aplikatifnya, fokuslah pada pertumbuhan iman melalui pembelajaran firman dan hubungan pribadi dengan Allah. Ya, yang pertama, fokuslah pada pertumbuhan iman melalui pembelajaran firman dan hubungan pribadi dengan Allah. Kedua, boleh menggunakan sains, logika, dan pengalaman sebagai alat untuk memperkuat iman, bukan melemahkannya. Ketiga, jadilah saksi hidup yang menunjukkan bahwa iman menghasilkan buah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena ingat firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.